Kabupaten Pahuwatu adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Gorontalo, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bualemo. Ketika Gorontalo masih bergabung dengan Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Pahuwatu adalah sebuah kecamatan yang letaknya paling jauh dari ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Pahuwatu resmi berdiri pada tanggal 6 Mei 2003 dengan kota Marissa sebagai ibu kotanya. Luas wilayah Kabupaten Pahuwatu mencapai 4.244,31 km persegi atau 34,75% dari luas wilayah Provinsi Gorontalo. Hingga tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Pahuwatu mencapai 130.000 jiwa yang menghuni 13 kecamatan dan terdiri dari 100 desa. Untuk sampai ke Kabupaten Pahuwatu, dibutuhkan waktu sekitar 4 jam perjalanan darat dari kota Gorontalo. Angkutan umum yang tersedia untuk menuju Kabupaten Pahuwatu adalah mobil travel dengan tarif Rp50.000 per orang. Perjalanan dari kota Gorontalo menuju Kabupaten Pahuwatu akan menjadi jalan yang berkelok-kelok yang diikuti pemandangan perbukitan dan hamparan perkebunan kelapa di kanan dan kiri jalan. Wilayah Kabupaten Pahuwatu merupakan wilayah perbukitan dan pantai. Salah satu desa yang terletak di Kabupaten Pahuwatu adalah Desa Imbodu. Di sebelah utara desa ini berbatasan dengan Desa Omayua, di sebelah selatan dengan Teluk Tomini, di sebelah timur dengan Sungai Randangan, dan di sebelah barat dengan Desa Huyula dan Siduwonge. Desa ini terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Hulato, Dusun Mekarjaya, dan Dusun Bintalo. Penduduk Desa Imbodu berjumlah 1.234 orang dengan mayoritas penduduk adalah suku Gorontalo dan beragama Islam. Mata pencaharian utama masyarakat Desa Imbodu adalah bertanam jagung dan berkebun kelapa. Aktivitas bertanam jagung akan terasa jika musim tanam jagung tiba, yang biasanya berlangsung 3-4 bulan sekali. Tidak hanya pekerja laki-laki yang bertanam jagung, pekerja perempuan pun turut membantu dalam aktivitas ini. Ketika waktu panen jagung tiba, maka akan banyak terlihat jagung yang dijemur di halaman rumah-rumah penduduk. Berkebun kelapa adalah aktivitas lain yang paling banyak dilakukan masyarakat Imbodu. Namun, tinggal sedikit penduduk yang memiliki lahan kelapa sendiri. Kebanyakan dari mereka sekarang mengerjakan lahan kelapa milik orang lain dengan menjadi buruh panjat kelapa. Ketika panen kelapa tiba, biasanya pemilik lahan kelapa akan menyewa beberapa orang untuk memanjat kelapa. Kemudian, ada juga pekerja yang bertugas untuk mengumpulkan kelapa dan mengeluarkan daging kelapa dari batoknya. Daging kelapa ini kemudian akan dipotong kecil-kecil dan dijemur untuk selanjutnya dijadikan kopra. Bangunan rumah yang ada di sebagian desa Imbodu adalah rumah yang mengikuti bentuk rumah modern. Rumah terbuat dari beton permanen dengan motif dan model rumah yang beragam. Selain bentuk rumah yang serba permanen, ada juga rumah yang masih semi permanen, yaitu setengah bagian sudah dibeton dan setengahnya lagi masih menggunakan papan. Mayoritas penduduk desa Imbodu adalah suku Gorontalo. Dalam adat Gorontalo, pelaksanaan adat tidak jauh dari nilai-nilai agama Islam, karena falsafah dalam adat Gorontalo adalah adat bersendikan syara dan syara bersendikan kitabullah. Yang artinya, pelaksanaan adat berpedoman kepada syariat dalam agama Islam yang bersumber kepada Al-Quran. Dengan adanya falsafah ini, maka dalam masyarakat Gorontalo antara agama dan kebudayaan mempunyai hubungan yang erat. Ada talenga, kemudian ada pemerintah, ULIP.
Keempat komponen itu setiap ada hal-hal yang ada kaitannya dalam hal urusan kemasyarakatan, maka keempat ini komponen ini tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat. Banyak pengaruh agama terhadap budaya Gorontalo dan banyak butir-butir ajaran agama Islam yang diberlakukan menjadi budaya masyarakat Gorontalo. Pencampuran antara budaya dan agama dapat dilihat dalam pelaksanaan ritual-ritual adat seperti perkawinan, pemakaman, acara arwah, upacara 7 bulanan atau Molontalo, dan ritual adat lainnya. Selain itu, di beberapa daerah di Gorontalo juga masih dilakukan ritual Dayango, yang merupakan salah satu bentuk kepercayaan tradisional yang ada di Gorontalo yang dipraktekkan sejak zaman sebelum agama Islam masuk ke Gorontalo. Ritual ini bertujuan untuk menolak bala atau mengusir segala bentuk penyakit, baik yang terjadi pada manusia maupun pada tanaman pertanian. Pelaksanaan ritual Dayango biasanya dilakukan setelah menyebarnya berbagai penyakit yang menyerang manusia dan tanaman pertanian. Kalau dulu pelaksanaan Dayango dilakukan di kaki bukit atau di bawah sebuah pohon besar seperti pohon beringin atau luluo dengan memberi sesajian, sekarang Dayango dilakukan di sebuah tempat yang disebut Bantayo atau Sabua seperti yang dilakukan di Kecamatan Randangan. Dayango itu sendiri, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah menari. Dalam prosesi pelaksanaan Dayango, tarian dilakukan dengan diiringi tabuhan gendang atau rebana yang gerakannya tidak sama persis atau tidak teratur, karena para penari dalam ritual Dayango sudah kerasukan roh-roh atau telah diisi oleh roh-roh yang sebelumnya telah dipanggil oleh pemimpin Dayango atau Talenga. Ritual adat yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak yang masih dilakukan masyarakat Gorontalo Imbodu adalah ritual Molontalo. Molontalo adalah acara adat saat masa kehamilan ibu sudah memasuki usia 7 bulan. Molontalo juga dikenal dengan istilah raba puru atau raba perut. Molontalo dilakukan oleh pasangan suami istri yang sedang menantikan kelahiran anak pertama. Tujuan dari Molontalo adalah menghilangkan segala bentuk halangan yang nantinya bisa mengganggu proses melahirkan, yang dalam istilah bahasa Gorontalo disebut mohinggu duluhu, yang artinya adalah mengeluarkan rasa sakit atau segala hal yang bisa menghalangi pada saat ibu melahirkan. Dalam tradisi Molontalo, yang menjadi pemimpin acara ini adalah Hulango atau dukun beranak. Hulango menjadi pihak pelaksana utama dalam Molontalo, karena Hulango dalam adat masyarakat Gorontalo Imbodu termasuk ke dalam perangkat adat. Hulango cukup banyak berperan dalam beberapa ritual adat pada masyarakat Gorontalo Imbodu, seperti pada ritual mandi lemon dan sunat bayi. Selain melaksanakan ritual adat, tugas utama Hulango adalah menolong persalinan. Namun, peran Hulango tidak hanya sebatas ketika persalinan saja. Hulango juga melakukan perawatan terhadap ibu hamil dengan cara memijat dan memandikan ibu hamil setiap minggu. Hulango juga masih berperan setelah ibu selesai melahirkan dengan melakukan perawatan terhadap ibu dan bayi. Dalam adat suku Gorontalo sendiri, persalinan dengan ditolong oleh Hulango atau dukun beranak adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi secara turun-temurun. Mereka beranggapan orang tua mereka dan nenek moyang mereka lahir di tangan Hulango dan jarang terjadi kejadian yang membahayakan ketika proses melahirkan. Itu sebagian besar masyarakat itu mereka memilih Hulango. Kenapa? Alasan mereka pada saat perkawinan sampai melahirkan itu Hulango yang memelihara, istilahnya memelihara, menjaga sampai dia melahirkan. Hulango itu ada di struktur kecamatan. Itu mulai dari Bate, UU, baru ada bawahan. Bawahannya itu ada 8. Satu ini Talenga, Umbua, Hulango,
panggoba, orang yang tukang cerat, bikin talongo ini, orang yang bawa ayam hutan ini kan dia bawa ke, itu merupakan suatu bawahan daripada batik itu. Karena batik harus segala gerak gerik dari bawahannya itu harus dia tahu. Maka, melahirkan di Tolong Hulango merupakan suatu hal yang biasa menurut masyarakat Gorontalo Imbodu. Apalagi beberapa di antara mereka masih ada yang memiliki hubungan keluarga dengan Hulango. Itu bidan desa itu nanti pada saat ini waktu dia berikan pembekalan baru dinamakan bidan desa. Tapi dari dulu itu Hulango. Memang Hulango. Hulango itu berarti orang yang dipercayakan untuk melaksanakan bagi orang yang hamil, perawatan anak-anak dan sebagainya, dan atas persetujuan dari kedua orang tuanya. Setelah dilahirkan melalui tangan Hulango, kemudian sudah disampaikan kepada pegawai Sarang untuk diikamat atau diazani. Sesudah itu dilaporkan kepada pemerintah bahwa si Pulan sudah melahirkan. Jadi sehingga tidak terpisahkan. Mereka beranggapan jika persalinan normal dan tidak ada yang membahayakan, tidak perlu ditolong oleh bidan atau dibawa ke puskesmas. Jika proses persalinan sulit dan dapat berbahaya bagi ibu dan anak, barulah mereka membawa ke puskesmas. Masyarakat Gorontalo Imbodu lebih memilih Hulango sebagai penolong persalinan utama dibanding ditolong oleh tenaga kesehatan. Pilihan ini terkait dengan cara dilakukan oleh Hulango dalam menolong persalinan yang berbeda dengan cara persalinan metode medis modern. Cara melahirkan medis, di mana bagian bawah ibu melahirkan harus terbuka, membuat masyarakat Imbodu lebih memilih melahirkan ditolong Hulango. Masyarakat Gorontalo Imbodu merasa malu jika melahirkan dengan posisi kemaluan terlihat walaupun bidan yang menolong sesama perempuan. Nah, di medis itu biasanya sebagian besar kain di badan itu dilepas. Sehingga menurut mereka itu membuka aib, membuka aurat. Sementara dalam pandangan adat itu membuka aurat yang bukan muhrimnya itu oleh adat tidak diperbolehkan. Bahkan agama pun menegaskan tidak diperbolehkan dilihat oleh yang bukan muhrim. Mereka takut jika ada sesuatu kekurangan pada tubuh mereka akan menjadi suatu kehinaan yang dapat menjadi pembicaraan orang. Selain itu, masyarakat juga beralasan tidak mau melahirkan ditolong bidan karena jika ditolong bidan, maka tangan bidan akan masuk ke kemaluan. Jadi di Hulango kan di puskes kan dia mau kau obat itu, di Hulango kan mau pakai air gitu. Mana? Ada. Yang pertama iya RPD ini Posyandu. Ini lagi Posyandu, tapi tidak ada. Nanti ini yang ke-6 ini saya tidak pergi Posyandu. Kenapa itu? Kan pengalaman yang di ini itu lain-lain itu. Bagi masyarakat Gorontalo Imbodu yang memilih memeriksakan kehamilan dan melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan, mereka merasa keselamatan diri dan anaknya lebih terjamin. Dengan menggunakan jasa bidan bukan hanya saja keselamatan saya dan bayi saya yang terjamin, akan tetapi kesembuhan saya juga akan cepat pulih. Karena saya percaya dengan Sesmasna akan bisa membantu saya dalam persalinan nanti. Karena bukan cuma hanya seorang, sudah berapa orang yang dia bantu di puskes itu juga melahirkan. Jadi saya juga sudah percaya Sesmasna bisa membantu saya dalam proses melahirkan nanti.
Dalam artian, jika melahirkan ditolong tenaga kesehatan akan cepat tertangani jika terjadi sesuatu. Tenaga kesehatan juga telah berusaha agar masyarakat mau melahirkan ditolong tenaga kesehatan dengan melakukan kemitraan antara Hulango dengan tenaga kesehatan. Sudah berusaha, tapi mereka tidak mau memang itu. Alasan mereka itu dari dulu sudah biasa dengan dukun. Kalau ibu hamil, makanya kami bilang kepada ibu-ibu hamil, bilang begini, ibu bukan mau bapak sakti, ibu mau pergi di puskes, bukan. Cuman kami menyampaikan apa ibu mau atau tidak. Saya bilang begitu, dan kader-kader bilang begitu. Kalau mereka mengatakan mau lahirkan di rumah Jo, baru kami bilang begini, ibu kalau melahirkan di rumah kurang alat ibu, maksudnya yang kaget ibu kan ada kendala-kendala begitu melahirkan di rumah jadi susah. Kalau cuman dukun, kalau pendarahan kan dukun tidak bisa menangani ini, kalau pendarahan kan tidak bisa menangani pendarahan. Kalau di puskes alat sudah siap semua. Alasan dorang tidak mau ke puskes terutama biaya ke puskes, transport jalan, terutama itu. Kedua, dorang tidak mau ke puskes, kendala di puskes, maksudnya mereka itu dorang mau sampai di puskes langsung dilayani. Begitu, maksudnya mereka itu kalau datang ke puskes harus mereka langsung dilayani, tidak mau lagi menunggu antrian tidak mau lagi, maksudnya mereka langsung dilayani. Kebetulan saya hanya seorang perawat, tapi masyarakat di sini tidak mau tahu apakah dia itu perawat atau bidan. Mereka tidak mau tahu. Yang mereka tahu kami adalah penyedia layanan. Jadi setiap ada keluh kesah mereka, kami siap bisa melayani mereka. Kemudian ada solusi yang terbaik buat mereka. Antara bidan dengan dukun masih sulit juga untuk mempartner, karena bidannya kadang tugasnya di puskesmas, sulit juga di dua desa. Dengan adanya kemitraan, tugas utama dalam menolong persalinan ada pada diri bidan. Hulango hanya bertugas untuk melakukan ritual terhadap ibu dan bayi sesudah melahirkan. Ada satu kejadian di mana ada ibu bersalin memanggil di saat pasien bersalin yang lebih datang di rumah pasien itu si Hulango, terus menyusulnya ibu bidan, tapi yang lebih diutamakan adalah si Hulango daripada bidannya. Di situ saya ndak ada bagaimana kita memaksa pasiennya untuk lahir di tenaga kesehatan. Tapi si Hulango, kebetulan ada Hulango yang di desa Omayua itu partner dengan bidan. Dia tidak mau memberikan persalinan kalau tidak ada ibu bidannya. Jadi bagaimana caranya dia harus ada ibu bidan. Jadi yang menolong terlebih dahulu ibu bidan, terus itu si Hulango. Namun pada kenyataannya, penduduk desa Imbodu lebih memilih untuk memanggil Hulango terlebih dahulu dibandingkan memanggil bidan. Walaupun Hulango telah menyarankan untuk memanggil bidan, mereka tetap tidak mau. Keluarga ibu melahirkan biasanya baru memanggil bidan ketika proses persalinan telah selesai. Di dalam hal ini bisa terjadi potensi konflik. Ada kelompok yang ingin bertahan pada budaya lama menggunakan Hulango, yang lain ingin menggunakan penolong persalinan yang baru yaitu tenaga kesehatan. Nah, tetapi uniknya di desa sini hal ini tidak terjadi karena ciri khas yang
kami lihat di sini bahwa penduduk sini saya kategorikan atau saya istilahkan cukup moderat. Artinya apa? Artinya dalam menyikapi terhadap hal-hal yang baru tidak frontal menolak, tapi juga tidak buru-buru menerima juga, sehingga keduanya bisa berdampingan, sehingga istilahnya ada pendampingan antara Hulango dengan tenaga kesehatan dalam hal bidan. Dan sedemikian memerlukan kesabaran yang luar biasa dari pihak tenaga kesehatan kita menghadapi yang sifatnya jangan dianggap seolah-olah jawaban dan sikap yang berubah itu sesuatu sifat tidak jujur, bukan, tapi ingin tidak menyakitkan, tidak membuat kecewa pihak lain.